Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Siregar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva Philip. Jadi di sini kurva Philip itu adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Alban William Phillips. Konsep ini menyatakan bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan yang konsisten dan terbalik dengan tingkat pengangguran. Teori ini mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi selalu diiringi dengan kenaikan inflasi. Nah, selanjutnya, kurva Philip ini menyatakan bahwa perubahan pengangguran dalam suatu perekonomian memiliki efek berkepalikan dengan inflasi. Dengan demikian, bisa juga dikatakan bahwa kenaikan pengangguran juga sejalan dengan tingkatnya inflasi yang rendah. Nah, di sini saya mengambil contoh dari beberapa artikel yang saya cari dari website, yaitu pada Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1960-an. Nah, di sini mereka memiliki keyakinan setelah stimulus fiskal di Amerika Serikat itu mencatat kenaikan permintaan agregat. Jadi di sini permintaan tenaga kerja meningkat, kumpulan para pekerja yang menganggur kemudian menurun. Nah, di sini pada perusahaan itu ujungnya meningkatkan upah untuk bersaing, menarik kumpulan bakat yang kecil pada pekerja. Nah, biaya perusahaan upah meningkat dan perusahaan meneruskan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Nah, di sini mereka memiliki kepercayaan ini menyebabkan banyak pemerintah mengadopsi strategi stop go. Jadi di mana strategi ini harus ditetapkan dalam kebijakan moneter dan fiskal adalah instrumen. Mereka menetapkan kebijakan moneter dan fiskal adalah sebagai instrumen yang harus digunakan untuk mengekspansi dan mengontraksi pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pada kurva Philip ini memiliki tantangan, yaitu adalah stagflasi. Jadi di sini namun memiliki teori yang terjadi pada Amerika Serikat, yaitu tahun 1960-an sampai 1970, yaitu ketika pengangguran itu menaik di Amerika Serikat sejalan dengan tingkat inflasi yang menanjak di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Jadi di sini pada tahun 1973 sampai 1975 perekonomian Amerika Serikat yaitu mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi, di mana selama 6 kuartal berturut-turut, dan pada saat yang sama terjadi 3 kali lipat inflasi. Selanjutnya, fenomena stagflasi ini yaitu membuat kurva Philip membuat para ekonom memilih lebih dalam hubungan sebenarnya antara pengangguran dan inflasi. Mereka menganggap hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran adalah hal yang dapat terjadi dalam jangka pendek. Hal ini menurut mereka seharusnya bisa menjadi kebijakan bank sentral untuk mengatasi yaitu inflasi dan pengangguran. Jadi, yakni meningkatkan inflasi demi menurunkan tingkat pengangguran dengan instan. Jadi, hanya saja jika dilakukan di jangka panjang, pengangguran yang terjadi adalah bukan semata-mata bergantung dengan tingkat inflasi. Di sini, masyarakat dihadapkan pada kondisi yang disebut dengan tingkat pengangguran yang alami, yakni pengangguran yang secara natural karena pertumbuhan di struktur ekonomi. Dengan kata lain, yaitu kecekungan kurva Philip di jangka panjang tidak sesuai lagi dengan teori sebelumnya. Jika pada penjelasan kurva, yaitu jika hubungan keduanya itu membentuk kurva yang bergerak dari kiri ke kanan bawah, cekung ke atas, di mana sumbu Y adalah cerminan tingkat inflasi dan sumbu X adalah representasi dari tingkat pengangguran. Nah, disinilah bisa dikatakan yaitu bahwa kenaikan pengangguran juga sejalan dengan tingkat inflasi yang rendah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah pada penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.